Kelanjutan pembangunan Bandara Pasir di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot mulai mendapat titik terang setelah 10 tahun mangkrak. Sebelum adanya IKN, pembangunan Bandara Pasir ini sudah ada, akan tetapi terhenti di tahun 2014, dan setelah adanya IKN, pembangunan akan kembali dilanjutkan. Kepala Dinas Perhubungan Pasir, Inayatullah, mengungkapkan, hasil review rencana induk bandara tengah mengalami perubahan atas pertimbangan kehadiran ibu kota negara Nusantara. Berpindahnya ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur dinilai akan berdampak terhadap pertumbuhan penduduk, ekonomi, hingga perubahan lingkungan strategis. Rencana pembangunan bandara di Kabupaten Pasir saat ini sudah sampai tahap penyusunan rencana induk. Rencana induk masih mengacu pada tahun 2008. Saat itu belum ada IKN. Dishub Pasir diarahkan untuk merubah panjang runway bandara yang disusun dalam perubahan rencana induk. Lokasi pembangunan bandara yang terletak di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot itu awalnya direncanakan hanya untuk jenis pesawat ATR-72 dengan runway atau landasan pacu sepanjang 1.850 meter. Usai dilakukan perubahan rencana induk, Bandara Pasir rencananya mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing dan Airbus dengan landasan pacu yang diperpanjang sampai 2.500 meter. Bangunan bandara yang telah berdiri di atas lahan seluas 228 hektar sejak 2014 itu dianggap tak menghambat pembangunan bandara dari desain yang berubah nantinya. Untuk itu, bangunan lama Bandara Pasir dipastikan tetap digunakan dan bakal direnovasi sebagai bangunan penunjang. Desain dari sisi daratnya berubah, tapi tetap berdampingan dengan desain yang lama. Tahun depan, Dishub Pasir bakal kembali melengkapi satu dokumen untuk syarat pembangunan bandara berupa studi pendahuluan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Setelah dokumen itu dilengkapi, Inayatullah memperkirakan Bandara Pasir bisa mulai dibangun pada pertengahan 2025 atau 2026 mendatang. Wakil Ketua DPRD Pasir, Hendrawan Putra, menyebut, bersama dengan pemerintah Kabupaten Pasir telah melakukan koordinasi dengan PT Ambara terkait review desain rencana induk bandara. Pada pertemuan itu dipaparkan mengenai teknis maupun non-teknis perihal untuk melanjutkan pembangunan bandara. Nantinya pengerjaan lanjutan dilakukan mekanisme pihak ketiga dan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ia memaparkan upaya percepatan pembangunan bandara terus didorong meski kewenangan berada di pemerintah pusat. Sementara adanya Bandara Internasional Nusantara tidak berdampak pada rencana pembangunan bandara baru di Kalimantan Timur seperti Bandara Pasir. Mengingat bandara ini berada di luar cakupan pelayanan Bandara Internasional Nusantara dan memiliki peran spesifik untuk mendukung transportasi lokal serta kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menjelaskan, bandara baru di Pasir dan Mahulu telah terakomodasi dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 33 tahun 2024 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, di mana lokasi rencana bandara baru di Pasir dan Mahulu ini berada di luar cakupan pelayanan Bandara Internasional Nusantara. Selain itu, konsep pembangunan bandara udara di Pasir dan Mahakam Ulu sampai tahap 3C, di mana bandara udara ini melayani rute-rute pendek di wilayah Kalimantan. Sedangkan Bandara Internasional Nusantara pembangunannya sampai tahap 4E, yang dapat melayani pesawat widebody jenis B777 untuk rute jarak jauh. Berdasarkan KM 33 tahun 2024 yang ditandatangani saat era Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2 April 2024 lalu, ada 3 rencana pembangunan bandara baru di Kalimantan Timur.
Selain bandara di Pasir dan Mahulu, ada pula bandara di Bontang. Pada lampiran KM 33 tahun 2024 itu, rencana pembangunan bandara di Tanah Grogol, Pasir, dan Bontang memiliki peran sebagai simpul, gerbang ekonomi, alih moda transportasi, dan wawasan Nusantara. Selain itu memiliki fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Adapun rencana pembangunan bandara di Ujoh Bilah, Mahulu, selain berperan sebagai simpul, gerbang ekonomi, alih moda transportasi, dan wawasan Nusantara, juga untuk daerah terisolasi dan daerah perbatasan. Penggunaan ketiga bandara ini hanya untuk penerbangan domestik, dengan hierarki sebagai bandara pengumpan yang masuk klasifikasi 3C atau bandara non-kelas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.